3, 2, 1, let's go! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endro Arif Wibowo. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional di Universitas Budi Luhur. Untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah digital diplomasi, di video kali ini saya akan memberitahukan beberapa hasil interview saya terkait hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan website Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, tertulis bahwa Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki nilai strategis yang kuat. Sebagai negara tetangga yang serumpun, hubungan Indonesia dan Malaysia telah terjalin lama karena kedekatan historis dan budaya yang sangat erat. Hubungan bilateral kedua negara berlangsung dengan baik dalam semua tataran. Sebagai sesama pendiri ASEAN, hubungan keduanya pun memiliki arti penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Adanya hubungan yang dekat tersebut tidak berarti tanpa persoalan. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia senantiasa berada pada kondisi stable tension. Pasang surut hubungan tersebut berkisar pada 3 persoalan utama, yaitu yang pertama permasalahan perbatasan, yang kedua permasalahan pekerja migran Indonesia atau PMI, dan yang ketiga adalah permasalahan budaya. Walaupun demikian, Indonesia dan Malaysia mampu mengelola berbagai persoalan yang muncul melalui berbagai mekanisme bilateral yang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan official portal Ministry of Foreign Affairs Malaysia terkait dengan kebijakan luar negeri Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Malaysia berlandaskan pada prinsip independen, berprinsip dan pragmatis, dengan tujuan utama untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, serta berkontribusi pada komunitas global. Terdapat beberapa poin penting dalam kebijakan luar negeri Malaysia, yaitu yang pertama, ASEAN menjadi landasan utama dengan fokus pada penguatan hubungan bilateral dan multilateral di kawasan. Yang kedua, memperdagangkan dan menarik investasi asing, memproyeksikan Malaysia sebagai negara yang stabil dan damai. Yang ketiga, komitmen terhadap multilateralisme di PBB dan forum internasional lainnya untuk menyelesaikan berbagai isu global. Yang keempat, kerjasama selatan-selatan dan mempromosikan sejahtera tetanggamu. Yang kelima, memiliki 106 misi diplomatik di 84 negara untuk memajukan dan melindungi kepentingan Malaysia di luar negeri. Kok nge-lag? Langsung ke wawancaranya kali ya? Oke, 1, 2, 3, let's go! Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Malaysia terhadap Indonesia saat ini? Jadi, ya kan hubungan Malaysia dengan bukan hanya dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan apa. Jadi kita masing-masing bersaing meningkatkan hubungan bilateral. Tapi kalau kita bicara dengan Indonesia dengan Malaysia, kita tetap memelihara hubungan bilateral yang baik kita. Ya, kita ada konsulat jenderalnya di Penang, ada di Johor Bahru. Nah, itulah tanda-tanda kita perlu memelihara hubungan bilateral di bidang ekonomi maupun di bidang sosial gitu ya. Jadi mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana prospek kerjasama antara Malaysia dan Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya? Jadi, ya kan hubungan Malaysia dengan bukan hanya dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan apa. Jadi kita masing-masing bersaing meningkatkan hubungan bilateral. Tapi kalau kita bicara dengan Indonesia dengan Malaysia, kita tetap memelihara hubungan bilateral yang baik kita. Ya, kita ada konsulat jenderalnya di Penang, ada di Johor Bahru. Nah, itulah tanda-tanda kita perlu memelihara hubungan bilateral di bidang ekonomi maupun di bidang sosial gitu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Menarik, bagus. Jadi kita hubungan bilateralnya selalu up to date ya. Hubungan kita yang biasanya ke Malaysia ini
kita mengekspor apa yang produk-produk, misalnya pertanian ada, produk makanan ada, produk kayu dulu kita mengekspor, tapi sekarang barangkali udah lebih terbatas ya, itu ke Malaysia. Alat elektronik dulu kita pernah ekspor, tapi sekarang kita import dari Malaysia juga elektronik ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Malaysia terhadap Indonesia saat ini? Kita bicara kebijakan luar negerinya Malaysia, kita harus lihat dulu bagaimana kondisi politiknya Malaysia, seperti itu ya. Kondisi politik Malaysia itu sebenarnya cukup unik ya, rekan-rekan. Misalnya adalah dalam beberapa tahun bisa beberapa kali ganti Perdana Menteri. Yang pertama adalah karena sistem mereka adalah parlementer, yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sebelum kita membahas kebijakan luar negerinya, seperti itu adalah politik mereka yang dinamis ini membuat adalah hubungan negara tersebut dengan negara lainnya juga dinamis, tergantung adalah siapa yang menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Nah, untuk perpolitikan sekarang di Malaysia saat ini adalah pemerintahannya atau kerajaannya sekarang namanya adalah Kerajaan Madani. Kerajaan Madani ini adalah gabungan dari koalisi Pakatan Harapan dan juga adalah Barisan Nasional, di mana sebelumnya adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak pernah bersama. Sekarang adalah mereka bersama dalam suatu koalisi gitu yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Nah, Anwar Ibrahim bukan orang baru di perpolitikan Malaysia ya, dulu pernah jadi wakil Perdana Menteri, dan istrinya Wan Azizah juga pernah menjadi adalah wakil Perdana Menteri. Nah, bagaimana hubungannya dengan Indonesia saat ini? Kalau masih masa pemerintahnya Anwar Ibrahim, hubungannya Anwar Ibrahim dengan Indonesia cukup dekat. Ya, itu tidak hanya saat ini, tapi adalah semasa Anwar menjadi wakil Perdana Menteri, dia menjadi ketua pembangkang pun di parlemennya Malaysia atau ketua oposisi di parlemen Malaysia, hubungan dia dengan Malaysia sangat dekat gitu ya, dan juga adalah negara-negara ASEAN lainnya dan juga adalah negara Eropa dan Amerika seperti itu, karena adalah memang Anwar ini merupakan tokoh nasionalnya Malaysia yang memiliki adalah koneksi yang luar biasa ya. Kalau kita lihat adalah saat ini pertumbuhan ekonomi di Malaysia sejak kepemimpinan Anwar Ibrahim begitu ada baru 1,5 tahun. Kalau kita lihat ya, masa pemerintahan koalisi dari Kerajaan Madani ini adalah bisa menarik berbagai macam investor-investor, yaitu adalah dari luar dengan sangat cepat. Berbeda dengan masa sebelumnya, masa pemerintahan Perikatan Nasional di bawahnya Muhyiddin Yassin, atau adalah koalisi sebelumnya yang dengan pemimpinnya adalah Ismail Sabri. Seperti itu. Sekarang adalah cukup baik untuk adalah aspek ekonomi. Kebijakannya seperti apa yang diterapkan oleh Anwar Ibrahim? Mereka itu adalah mendekati banyak negara, termasuk salah satunya itu adalah Indonesia. Gitu ya. Indonesia salah satu negara yang menjadi tujuan utamanya saat dia dilantik menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dengan harapan adalah bagaimana negara serantau, katanya adalah Indonesia dan Malaysia hubungannya sangat dekat. Kemudian adalah misal kalau kita bicara tentang aspek pekerja migran misalnya di Malaysia, dan hubungan dalam kita bicara tentang aspek sawit misalnya, bagaimana adalah sumber daya itu dapat bagaimana adalah kedua negara dapat berkembang dengan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prospek kerjasama antara Malaysia dan Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya? Saat ini adalah kalau pemerintahannya masih bicara di bawah koalisi sekarang ini, gitu ya, kerajaan gabungan atau kerajaan perpaduan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masih di bawah pimpinannya Anwar Ibrahim, gitu ya, dengan wakil Perdana Menteri sekarang adalah ada Zahid Hamidi dari UMNO, dan satu lagi adalah Fadilah Yusof dari perwakilan Borneo, yaitu adalah dia dari partainya adalah gabungan Partai Sarawak, seperti itu. Kita lihat adalah fokus mereka adalah melihat sekarang adalah Indonesia dengan akan lagi mencanangkan tentang ibu kota negara baru. Yang kedua adalah tentang bagaimana adalah sanksi-sanksi sawit misalnya adalah yang diterapkan oleh beberapa negara di Eropa. Kemudian adalah kita dengan Malaysia mungkin terkait dengan pekerja migran gitu. Nah, dalam aspek ekonomi bagaimanapun kan Malaysia itu sadar dengan beberapa negara-negara tetangga yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah Indonesia. Dibuktikan dengan menjadi kunjungan pertamanya setelah dilantik menjadi Perdana Menteri. Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi Malaysia dapat
beriringan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi di negara serantau. Harapannya adalah demikian. Dia tahu bahwasanya adalah waktu itu nilai ringgit yang sangat fluktuatif, begitu apalagi dampak kondisi geopolitik yang kurang baik, itu harapannya adalah minimal kekuatan ekonomi di tingkat regional, di tingkat kawasan ya bisa dilakukan kerjasama dengan baik. Makanya adalah mereka dia sangat mendekati adalah Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand yang juga dekat dengan dia, serta adalah Filipina. Itu adalah beberapa negara tujuan utama mereka dalam aspek adalah bagaimana menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Apalagi dengan Indonesia seperti itu. Itu kalau kita lihat dari aspek ekonomi. Di tengah adalah gejolak geopolitik yang terjadi. Apalagi ada persoalan Laut Cina Selatan yang tak kunjung selesai. Kemudian adalah aspek perperangan Rusia Ukraina dan lain sebagainya. Pasti adalah kawasan khususnya adalah Asia Tenggara harus bersatu agar dapat tetap maju dengan baik seperti itu ekonomi. Kalau pendidikan ya, pendidikan juga sempat beberapa orang menanyakan langsung kepada Anwar Ibrahim di beberapa acara bagaimana tentang aspek pendidikan, kerjasama apa antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal pendidikan. Salah satunya adalah yang digencarkan karena terkaitan dengan beasiswa terhadap bagaimana mahasiswa Indonesia di Malaysia dan sebaliknya adalah mahasiswa Malaysia yang ingin berkuliah di Indonesia. Sejauh ini adalah salah satu mahasiswa asing terbanyak di Malaysia adalah mahasiswa Indonesia. Dan itu adalah bagaimana aspek kurikulum misalnya, kemudian adalah pengembangan tentang penelitian, riset, jurnal dan lain sebagainya itu harus dilakukan bagaimana ada koordinasi yang baik antara dua kementerian, itu Kementerian Pendidikan Tingginya Malaysia dan juga adalah Kementerian Pendidikan kita. Bagaimana kolaborasi dan elaborasi yang baik di antara kedua itu bidang pendidikan. Satu lagi bidang budaya. Ya, budaya itu adalah kadang-kadang kalau kita bicara adalah antara Malaysia dan Indonesia pasti selalu adalah panas dingin ya. Kadang-kadang ya adanya kadang-kadang ada tensinya tinggi dan lain sebagainya. Tapi adalah yang namanya negara serantau memang kadang-kadang adalah ada beberapa kemiripan, kemudian adalah akulturasi dan lain sebagainya. Bagaimana yang penting itu adalah kolaborasi dan elaborasi yang baik di antara kedua belah pihak untuk sama-sama menjaga budaya daerah masing-masing, memperkuat identitas nasional masing-masing, dan juga adalah bagaimana untuk selalu bersinergi terkait dengan aspek sosial dan budaya. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun terakhir saya dari tahun 2018 ya. 2018 kenapa? Karena adalah perubahan kepemimpinan Malaysia itu yang paling terlihat ada 2018. Untuk pertama kalinya adalah Pakatan Harapan memenangi PRU atau pemilihan raya umum di Malaysia yang sebelumnya berpuluh tahun selalu dimenangkan oleh BN atau adalah Barisan Nasional. Nah, di selama pemilihan Barisan Nasional sebelum 2018 adalah hubungannya adalah sangat baik ya, tetapi kadang-kadang terjadi adalah bagaimana ada kenaikan tensi, panas dingin dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah setelah koalisi Pakatan Harapan menjadi pemenang pemilu di 2018, koalisi ini adalah berbeda dengan Barisan Nasional. Mereka adalah memang fokus salah satunya itu adalah memperkuat hubungan antara Malaysia dengan negara-negara terdekatnya yang langsung berbatasan langsung. Ya, salah satunya adalah Singapura, Brunei dan juga Malaysia dan Thailand yang langsung berbatasan dengan mereka. Nah, dibuktikan pada waktu itu adalah dengan awalnya kepemimpinan Pakatan Harapan dengan tujuannya adalah reformasi di Malaysia. Misalnya adalah dia belajar tentang aspek kebebasan pers di Indonesia atau kebebasan bersuara, kemudian bagaimana ada tentang media, kemudian adalah bagaimana tentang aspek pendidikan dan lain sebagainya, sehingga adalah era baru itu dimulai dari 2018. Nah, di sana terlihat sangat jelas bagaimana hubungannya semakin dekat. Kemudian beberapa kali pimpinan tinggi negaranya adalah ke Indonesia untuk bagaimana meningkatkan MOU, MOA dan lain sebagainya di berbagai bidang ya. Nah, namun pemerintahan Pakatan Harapan ini kan nggak bertahan lama, dia hanya sampai 2020, di mana 2020 itu diambil alih oleh Perikatan Nasional gitu ya. Di masa Perikatan Nasional memang hubungan cukup baik, tapi adalah perannya tidak seperti bagaimana adalah kerjasama yang dibangun oleh Pakatan Harapan, karena ada partai berbeda ya. Kalau Pakatan Harapan tuh partai di dalamnya ada partai DAP, ada Partai Keadilan Rakyat atau PKR, kemudian juga ada Partai Amanah. Sedangkan kalau PN itu lebih pada Partai Islam Malaysia atau PAS, dan juga adalah Partai Bersatu Malaysia, dan pola kepemimpinannya berbeda. Nah, di masa Muhyiddin Yassin atau di masa PN tentu adalah agak berbeda pendekatannya dengan Indonesia
Indonesia, tapi tetap adalah jalin hubungan baik dengan negara tetangga. Nah, sekarang itu adalah kembali Pakatan Harapan di kabinet melalui pilihan raya umum yang terakhir, begitu adalah di sekarang ini Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, yang mana adalah dua pemimpinnya, baik itu Anwar Ibrahim maupun Zahid Hamidi, adalah memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia, sehingga adalah bisa dilihat adalah hubungannya akan lebih baik ya di masa pemerintahan ini. Kedepannya bagaimana? Nah, tergantung bagaimana kondisi politik di Malaysia itu sendiri, karena tensi politiknya berbeda dengan kita. Mereka dalam setahun bisa saja berganti perdana menteri jika adalah berkurangan jumlah suara di parlemen untuk bagaimana adalah jumlah suara untuk menjadi seorang PM, misalnya kan seperti itu. Jadi ada kita kalau melihat kerajaan ini stabil atau pemerintahan Malaysia saat ini stabil, maka hubungannya akan tetap semakin baik selama masih dipegang oleh Pakatan Harapan dan juga adalah dipegang oleh koalisi-koalisi yang di dalamnya seperti PKR, kemudian Amanah, DAP, dan juga dibantu oleh partai dari Sabah Sarawak seperti GPS. Jadi kuncinya adalah kalau melihat bagaimana hubungan ke depannya, lihat partai apa yang menjadi kerajaan atau pemerintah di Malaysia tersebut. Ya, kita harus kelompok-kelompokkan mana partai yang masuk ke dalam koalisi Barisan Nasional, mana koalisi Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, kemudian Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Itu kuncinya. Bagaimana adalah kursi-kursi dari parlemen mereka. Sama kalau kita lihat Amerika, kita lihat Demokrat dan Republik, begitu. Kalau Malaysia bagaimana kita melihat PH Pakatan Harapan, BN Barisan Nasional, dan PN Perikatan Nasional. Udah. Baik. Nah, semoga video tadi dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih and thank you for watching, and salam Budi Luhur.